Dua pemain diaspora timnas Indonesia resmi gabung ke klub Indonesia. Mereka adalah Rafael Strijk yang resmi gabung ke Dewa United dan Jens Raven yang resmi gabung ke Bali United. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya ini adalah hal negatif karena dianggap sebagai penurunan karir bagi mereka berdua. Memang secara karir ini adalah penurunan, tapi apakah secara kualitas mereka pasti bakal benar-benar turun? Belum tentu. Karena faktanya bang, banyak hal yang bikin mereka berpotensi bisa menjaga kualitas dan bahkan meningkatkan meski berkarir di Super League. I mean Liga 1 atau Liga Indonesia. Mungkin kalian belum terbiasa dengan nama Super League dan gak menutup kemungkinan juga buat mereka jadiin Dewa dan Bali United sebagai batu loncatan buat mereka abroad lagi. Nah, gua bahas konteksnya dulu. Yang terjadi sekarang. Jadi Bali United udah resmi announce ke publik bahwa pemain diaspora timnas Indonesia yang sebelumnya berkarir di FC Dordrecht U21 yaitu Jens Raven gabung bareng Serdadu Tridatu buat musim depan. Kemudian yang kedua, yang mana pemain ini udah sering jadi andalan di timnas Indonesia senior. Yang harapannya dia bisa ngasih impact positif untuk masa depan timnas Indonesia, yaitu Rafael Strijk. Per video ini dirilis emang belum di-announce secara resmi oleh Dewa United. Tapi presiden mereka Ardian Satya Negara udah konfirmasi kalau Rafael Strijk resmi gabung ke klub yang bermarkas di Banten itu. Kemarin udah lagi proses ya semuanya ya, tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael. Alasannya apa Pak? Jadinya Rafael Strijk? Pertama dia pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya coach percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat. Mungkin klausul durasi kontraknya berapa? Sementara 3 tahun. Keduanya dikontrak dengan jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 3 tahun. Jarang-jarang ada klub Liga 1 yang berani ngontrak jangka panjang. Tapi ini emang hal yang wajar, mengingat kedua pemain itu usianya masih sangat muda, punya potensi yang bagus, dan durasi itu emang worth it buat mereka kasih. Dan seperti yang kita tahu, yang banyak dipermasalahkan oleh publik adalah dengan usia Jens Raven yang masih 19 tahun, serta Rafael Strijk yang masih 22 tahun, yang harusnya mereka punya banyak waktu dan kesempatan buat merangkai karir mereka di masa muda, di masa yang masih semangat dan spirit tinggi buat bersaing di Eropa. Oke, kalau belum mampu bersaing di Eredivisie gak masalah, it's okay, tapi setidaknya minimal Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda atau Eropa Timur maybe. Yang penting mereka punya match ambience yang kualitasnya tetap bagus. Karena itu adalah faktor penting dan utama yang bisa meningkatkan kualitas mereka. Tapi mau gimana lagi? Pilihan udah mereka pilih dan mereka milih ini juga pasti penuh pertimbangan. Gak sembarangan. Makanya karena pilihan udah dipilih, di sini gua mau ngajak ke kalian supaya punya pandangan yang beda dan positif. Supaya pada akhirnya kita sama-sama support dua pemain potensial Indonesia ini, sehingga mereka berdua bisa tetap berkembang dan gak stuck bahkan mati karirnya. Pasti banyak yang berpandangan bahwa jika pemain abroad pindah ke Super League atau Liga Indonesia, otomatis kualitasnya bakal menurun. Mereka bakal terjebak di sini atau bahkan hilang entah kemana. Emang sih, ada beberapa contoh kasus, kayak Ezra Walian yang saat itu pindah dari Almer City ke PSM Makassar, di usia yang masih 21 tahun, masih muda banget, yang sampai sekarang dia stay di Liga Indonesia. Terus ada juga Jack Brown, yang di usia muda berkarir di Inggris yaitu Lincoln City, yang dia udah debut di Timnas Indonesia U19, yang bahkan digadang-gadang bakal jadi harapan masa depan Timnas Indonesia di masa depan. Tapi akhirnya pindah ke klub Indonesia, yaitu Persita Tangerang. Memang dia pindah itu gara-gara cedera, tapi sejak saat itu, sejak dia udah sembuh dari cederanya, masih belum bisa nemuin sentuhan terbaiknya lagi. Nah, dua pemain tadi emang jadi contoh penurunan kualitas. Tapi yang mau gua sampein di sini, bahwa potensi penurunan itu emang ada, tapi belum tentu terjadi ke Rafael Strijk dan Jens Raven. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena sederhana, mereka berdua saat ini punya lingkungan yang beda dan jauh lebih baik dibanding contoh pemain lain yang gak berkembang. Pertama, kualitas dari Dewa United dan Bali United emang bukan klub sembarangan bang. Mereka punya fasilitas yang bagus, punya training center sendiri, fasilitasnya lengkap, nyaman, dan didukung sama orang-orang yang visioner juga di dalamnya. Nah, kualitas tersebut bikin dua klub ini punya lingkungan yang bagus. Dan lingkungan yang bagus itu bikin Jens Raven dan Rafael bisa nyaman sehingga harusnya mereka bisa fokus terhadap performanya di lapangan. Kemudian yang kedua, Dewa dan Bali sama-sama dilatih oleh pelatih ber-CV bagus asal Belanda. Menurut gue ini adalah faktor yang paling mendukung banget. Jan Olderik Kering di Dewa adalah pelatih berpengalaman yang bahkan pernah menangani raksasa Turki Galatasaray, dan dengan permainan total football atraktif bareng Dewa United di musim kemarin,
ternyata udah terbukti bener-bener efektif ngasih permainan yang berkualitas. Kemudian di Bali, ada Johnny Jensen yang dia bahkan di musim kemarin masih menangani tim kasta teratas Eredivisie atau Liga Belanda, yaitu PEC Zwolle. Artinya dari segi kepelatihan, ini jelas udah gak usah diraguin lagi kualitasnya. Dan dengan asal mereka yang sama-sama dari Belanda, ini makin memudahkan Rafael dan Jens Raven buat adaptasi. Bahkan khusus buat Rafael dan Jan Olde Rekering. Gua dapat informasi kalau mereka berdua sempat ketemuan di Belanda. Terus Jan Olde ngasih pendapat bahwa dia udah nyiapin cara supaya Rafael bisa tetap berkembang kalau dia gabung ke Dewa United. Dan yang ketiga, firasat gua kualitas Super League di musim depan bakal jauh meningkat. Gua salah satu orang yang kontra terhadap regulasi 11 pemain asing. Karena ini adalah cara yang gak berdampak jangka panjang untuk pemain sepak bola lokal. Tapi kalau untuk dampak jangka pendek dan instan, emang gak dipungkiri ini bakal ngasih impact positif. Dengan adanya 8 pemain asing yang bisa langsung turun ke lapangan, tentu dengan pemain asing yang harusnya kualitas mereka ada di atas rata-rata pemain lokal, ini bakalan ngasih impact permainan jadi jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Nah, dengan permainan berkualitas itu ngasih efek ke Rafael dan Jens yang harusnya mereka bisa tetap dapat match ambience yang gak kalah bagus dari sepak bola di luar sana. Tapi gua ada satu lagi tambahan faktor yang mau gua sampein, tapi ini dipisah dari 3 faktor tadi. Faktor itu adalah jaminan menit bermain. Dengan adanya regulasi setiap tim harus mainin pemain U23 setidaknya minimal 45 menit di setiap pertandingan, tentu bikin Rafael dan Jens Raven punya kesempatan bermain yang pasti. Tapi kenapa gak gua masukin barengan ke 3 faktor tadi? Karena regulasi ini sebenarnya bagaikan 2 mata pisau bang. Regulasi ini bisa bagus kalau pemain tersebut ada kemauan tinggi untuk berkembang, untuk bersaing dengan pemain senior di lapangan yang udah punya pengalaman jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi kalau pemain muda itu gak punya semangat juang untuk bersaing, regulasi ini gak lebih dari sekedar regulasi yang bikin mereka ada di zona nyaman. Gak lebih dari sekedar cuma menuhin kuota doang. Karena mereka udah dapat jaminan menit bermain, pada akhirnya mereka gak mau mengembangkan kemampuannya jadi lebih baik. Gua harap sih ini jangan sampai kejadian ke Rafael Strijk dan Jens Raven. Nah, semua dampak tadi mulai dari kualitas klub, pelatih, liga, bahkan dengan regulasi pemain U23. Kalau bisa dijalankan dengan baik, sinergitas di antara beberapa faktor itu terbangun dengan baik, harusnya ini jadi hal yang bagus dan gak ada alasan buat Rafael serta Jens Raven gak berkembang di sini. Harapannya dengan mereka gabung ke Dewa United dan Bali United, mereka bisa punya jam terbang dan pengalaman yang cukup buat mereka punya kualitas lebih baik dan nantinya mereka bisa abroad lagi ke level liga yang lebih tinggi. Karena percuma kalau mereka abroad tapi minim jam terbang dan gak punya kualitas yang baik. Dengan mereka gabung ke Liga Indonesia, gak menutup kemungkinan kan, asal mereka punya kemauan, punya mental, dan semangat yang tinggi. Gua rasa peningkatan kualitas itu bisa aja terjadi. Makanya setelah kita paham bahwa gabungnya Rafael Strijk ke Dewa United dan Jens Raven ke Bali United, ya kita jangan sampai menjudge mereka dengan bilang bahwa mereka gak baik dan bahkan karirnya bakalan mati. Tapi justru, kita harus kasih dukungan dan support yang maksimal. Harapannya mereka bisa abroad lagi, maybe ke Eropa dengan kualitas dan kondisi yang lebih baik lagi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga jangan lupa. Kalau kalian gak mau ketinggalan bahasan sepak bola Indonesia yang gak gitu-gitu doang. Sampai jumpa di part selanjutnya. See ya!